Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 7 sampai yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak membawa bekal. Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan surga dan berpesan pada mereka supaya jangan membawa bekal dalam perjalanan. Dia melarang Petrus dan kawan-kawan membawa emas, perak, atau tembaga. Tidak juga membawa baju dua helai, kasut, ataupun tongkat. Sabda Tuhan Yesus bukan tanpa tujuan. Di balik larangan itu, dia ingin tiap murid mengambil langkah iman dalam menjalankan tugasnya. Tidak membawa bekal akan melatih daya tahan. Tidak gampang menyerah menghadapi kesulitan. Tanpa emas, perak, atau tembaga akan membebaskan diri dari rasa nyaman dan yang bisa melemahkan daya juang. Yesus ingin tugas memberitakan kerajaan surga juga pekerjaan dan pelayanan kita dilakukan dengan sepenuh hati, tidak mudah dilemahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Jika merasa lapar, perasaan takut tidak punya uang, pakaian, dan tempat tinggal, lebih menguasai hati dan pikiran, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup yang lebih sulit? Jika hidup kita hanya mengutamakan makanan dan minuman, bagaimana kita mengayunkan satu langkah iman saja? Jika kesadaran kita hanya disalut emas, perak, atau tembaga, bagaimana kita mengatasi kehidupan yang syarat ketidakpastian ini? Yesus ingin kita menjalani hidup yang sulit ini dengan lebih mengandalkan kemurahan Tuhan. Kita hanya perlu mengayuhkan langkah-langkah iman kita, jangan terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang sesungguhnya sudah disediakan Tuhan untuk kita. Mari melangkah dengan iman. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama, yakni langkah iman. Ya, kita lihat ya, apakah maksud dengan kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah identik dengan kesembuhan ilahi, mujizat, dan pengalaman supranatural? Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Kita baca Matius 10 ayat 7 sampai 14, ada 7 ayat di sini gitu ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara, mari kita lihat satu-satu. Pertama ayat 7 bagian yang pertama ya. Pergilah dan beritakanlah. Ini tugas utama dari seorang pengikut Kristus adalah pemberitaan Injil. Bukti daripada perintah ini utama dan perlu diteruskan adalah pengulangan daripada perintah ini ada di dalam bagian Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana Matius 28 ayat 19-20 ini adalah pesan terakhir Yesus Kristus kepada para muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi dari sini kita lihat ya, pergi dan beritakanlah, itu merujuk kepada amanat agung yang tertuang dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai yang ke-20. Berikutnya, kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Apa bedanya istilah kerajaan sorga dan kerajaan Allah? Saudara, jawabannya adalah sama saja. Pertanyaannya, kenapa kok digunakan istilah yang berbeda? Karena Injil Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu mengenal istilah yang namanya Allah itu sacred names. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu itu dengan sembarangan.
Sehingga penulis Matius untuk menghindari penggunaan kata Allah, maka dia menggantinya dengan kata sorga. Dalam bahasa Yunaninya, he basilia ton kuranon. Hanya ada dalam Injil Matius, tidak akan ditemukan di dalam bagian Alkitab lainnya. Bagi orang Yahudi, kata Allah sangat sakral, yang tadi dibicarakan sacred names, tidak boleh sembarangan diucapkan, atau bahkan terlalu sering untuk diucapkan. Sehingga Matius lebih sering menggunakan istilah kerajaan sorga atau langit, dan sedikit sekali menggunakan istilah kerajaan Allah. Nah, sebenarnya apa arti kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Nah, kerajaan Allah, kerajaan sorga dapat kita lihat dari jawaban Yesus ketika Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan cermat dan menyatakan maksudnya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hamba aku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan di sini. Jelas, Yesus tidak memiliki niat sama sekali mendirikan kerajaan fisik di muka bumi. Itu dapat kita lihat di Yohanes pasal yang ke-18 ayat 36. Itulah sebabnya kenapa kok dalam kelompok Kristen tidak melakukan perang atas nama agama demi mencaplok wilayah bangsa lain. Tidak ada itu. Karena tidak diperintahkan mendirikan kerajaan di muka bumi. Tidak ada. Jadi, kalau demikian, kerajaan Allah artinya apa? Kerajaan Allah itu adalah melaksanakan atau melakukan atau mengakui lebih tepatnya pemerintahan Allah atas hidup kita di dalam dunia ini. Itu penting. Jadi ketika kita mengatakan kerajaan Allah, kerajaan surga, itu artinya kita mengakui Allah sebagai Raja, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, yang artinya sama yaitu yang diurapi, itu memerintahkan atas hidup kita. Jadi tanda daripada kerajaan Allah itu sudah datang. Sudahkah Kristus memerintah di dalam hidupmu? Itu saya tandanya seperti itu. Nah, supaya orang itu bisa lebih percaya dengan kehadiran Kristus, maka ada perintah khusus yang tercermin di dalam ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kita bahas yang kalimat berwarna biru dulu. Ini adalah perintah khusus pada para murid supaya untuk melakukan perform miracle and wonder. Ini tidak boleh digeneralisasi sampai sekarang, masih harus dilakukan perintah seperti ini. Karena kenapa kok tidak boleh digeneralisasi? Karena perintah ini tidak ada pengulangan sama sekali seperti perintah pemberitaan Injil di dalam akhir hidup Yesus. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau tindakan penginjilan itu memang harus diulang, dari dulu sampai sekarang harus diberitakan. Mengapa kok demikian? Karena Yesus memang satu memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua, pada waktu akhir hidupnya di dalam Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai 20, Yesus itu meminta kepada para muridnya untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi artinya ketika perintah ini dua kali diulangi, perintah ini tidak boleh untuk tidak dilakukan. Tetapi adakah perintah secara spesifik untuk sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan tetap dilakukan sampai sekarang? Jawabannya kan tidak. Nah, maksudnya begini ya, bukan berarti membangkitkan orang mati, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan itu tidak ada kemungkinan sama sekali terjadi di dunia ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi itu bukan jadi fokus utama. Karena kalau ini menjadi fokus utama, maka pasti dalam Matius 28 diulangi. Nyatanya tidak. Nah terus tujuannya ini dilakukan untuk apa? Untuk declare himself as a God. Untuk menyatakan dirinya Yesus itu penuh kuasa, dan kuasa dunia tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa Yesus. Nah, kemudian kita bahas perkataan yang berwarna merah. Kamu telah memperolehnya karunia ini dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Nah, perkataan berwarna merah ini menunjukkan bahwa pelayanan itu tidak boleh dilakukan berdasarkan wani piro, dibayar berapa.
baru melayani Tuhan. Tidak boleh. Tapi di sisi lain, bukan berarti pula juga gini ya. Tidak perlu, berarti kamu pelayanan itu harus cuma-cuma. Berarti tidak perlu memberikan persembahan kasih kepada pembicara atau pemain musik. Bukan begitu, maksudnya bukan itu. Lebih ke arah motivasi ya. Kenapa kok bukan berarti tidak boleh memberikan persembahan kasih kepada pembicara, pemain musik. Karena begini ya, kalau kita lihat dalam pola model pelayanan di dalam perjanjian lama, kaum Lewi itu mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Dan kehidupannya itu dicukupi oleh 11 suku lainnya. Benar ya? Jadi artinya orang yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan, itu boleh dan bahkan pasti harus ya menerima kecukupan yang diberikan oleh 11 suku lainnya. Kalau nggak gitu dia kan nanti terdistract antara melayani Tuhan atau mencari penghidupan. Gitu ya. Nah, nomor 2, bukan berarti pelayan Tuhan tidak boleh bekerja. Boleh. Buktinya Paulus juga sebagai tukang kemah yang dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi bisa melayani Tuhan juga part-time kayak Paulus menjadi tukang kemah. Gitu. Jadi arti yang ketiga itu adalah persembahan kasih ini tetap bisa diberikan, bukan dilarang. Jadi kalau misalnya persembahan itu bukan dilarang, terus kemudian ini disuruh memberikan karunia itu dengan cuma-cuma, itu berarti lebih ke arah motivasi. Ketika seseorang melayani Tuhan, itu apa? Apa motivasimu? Lah, ini kesempatan untuk melayani, nanti kesempatan dibayar lagi. Apakah itu? Atau kesempatannya dalam pengertian gini loh. Ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Mungkin ada orang yang belum percaya, ini adalah saatnya untuk memberitakan Injil bagi orang itu supaya bisa percaya. Beda bro. Motivasinya tuh beda gitu. Oke? Nah sekarang kita lihat ya, pertolongan Tuhan. Janganlah kamu membawa emas, perak, tembaga, atau dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal, membawa kasut. Nah, sifat ini perintahnya adalah situasional. Artinya perintah ini adalah untuk membuktikan Tuhan itu tetap menyertai ketika seorang itu sekalipun sedang melayani Tuhan. Gitu loh ya. Kenapa kok saya tahu kalau perintah ini sifatnya situasional? Artinya tidak terus-menerus setiap kali pelayanan tidak usah bawa emas, perak. Bukan itu. Karena Lukas pasal yang ke-22 ya 35 ini 36 dikatakan gini. Lalu ia berkata pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah dia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, suruh bawa. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah dia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jadi ayat ini tidak boleh diartikan dalam melayani Tuhan tidak perlu menggunakan persiapan ya. Buktinya di lain kesempatan, Tuhan Yesus suruh kalau ada bekal, kalau ada pundi-pundi, maka bawalah itu. Jadi memang setiap perintah Tuhan kita harus catch the point. Artinya bahwa maksud daripada perintahnya itu tujuannya apa? Untuk menekankan bahwa Tuhan itu tetap memelihara kondisi kita. Artinya jangan pernah kita khawatir akan kebutuhan kita sehari-hari, karena Tuhan tahu kita memerlukannya, maka Dia akan menyediakan bagi kita. Berikutnya, ini belajar untuk bersyukur ya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Dan numpang di rumah orang adalah akomodasi yang mungkin saat itu terjadi ketika mereka menempuh perjalanan jauh. Karena kalau perjalanan jauh ya pasti nginep tuh ya. Kan nggak mungkin nggak nginep. Nah di Lukas 10 ayat 7, itu ada suatu tambahan yang menarik kalimatnya, teksnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dari sini dapat ambil kesimpulannya. Jikalau kita tuh pindah-pindah rumah dengan alasan bahwa rumah baru yang mau disinggahi itu lebih baik daripada rumah lama tempat dia singgah sebelumnya, maka itu tentu akan menyinggung perasaan dari tuan rumah yang lama itu. Padahal di dalam Lukas 10 ayat 7 dikatakan, makan dan minumlah dari apa yang diberikan orang kepadamu. Sudah makan, sudah minum, terus ketemu yang baik, yang lebih baik maksudnya, yang lama ditunggal gitu ya. Kemudian yang baik, yang
lebih memilih yang rumah yang lebih baik. Menurut saya kayak itu menimbulkan sakit hati, dan kalau menimbulkan sakit hati tentunya pemberitaan Injil tentu akan apa? Terhambat. Jadi prinsip umumnya yang perlu kita ambil daripada teks ini adalah jangan kita sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan pemberitaan Injil itu menjadi apa? Terhambat. Ini penting sekali ya. Tidak ada yang sia-sia. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara, di dalam melayani Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Jika kita melayani Tuhan, jikalau penginjilan kita itu tidak menghasilkan orang untuk bertobat, apakah firman Tuhan yang sudah kita perkatakan tadi itu, bagi orang itu sia-sia? Saya jawab tidak. Mengapa? Karena bagi orang percaya, firman Tuhan itu bagikan air mengalir di padang belantara. Ngerti ya maksudnya ya? Padang belantara, padang yang penuh kekeringan, kita tuh mengharapkan air. Dan firman Tuhan itu seperti itu. Bagi orang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, firman Tuhan itu bagikan apa? Api yang mengamuk di tengah hutan belantara dan yang akan menghanguskan habis daripada semuanya hutan itu. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang tidak percaya, firman Tuhan itu akan berfungsi sebagai hakim. Ketika firman Tuhan itu berfungsi sebagai hakim, manusia tidak bisa mengelaknya. Dan manusia akan menerima penghubungan berdasarkan firman Tuhan yang pernah dia dengar dan yang pernah dia tolak. Jadi firman Tuhan fungsinya bisa bermakna ganda. Bisa membawa orang itu kepada pertobatan bagi orang yang percaya, sehingga bagaikan air mengalir di padang belantara. Atau bersifat menghakimi bagi orang yang tidak percaya, atau seperti api yang menghanguskan hutan belantara. Oke, kita lanjutkan. Kebaskanlah debu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, nah terima ya, tidak mendengarkan perkataanmu, apa yang harus dilakukan? Kebaskanlah debu. Nah maksudnya gini ya, kalau Injil itu ditolak, orang itu tidak layak. Kalau itu terjadi, maka rasul-rasul harus meninggalkan. Pemberitaan Injil tidak perlu maksa-maksa. Ditolak, ya tinggalkan aja. Kebaskan debu, itu sebagai peringatan. Paralelnya ada di Markus pasal 6 ayat 11, Lukas pasal 9 ayat 5, dan Kisah Para Rasul 13 ayat 51, di mana Paulus pun dan Barnabas juga melakukan tindakan mengebaskan debu. Nah, ungkapan kebaskan debu ini apa sih artinya? Ini adalah sebuah pernyataan bahwa supaya mereka itu tahu bahwa kepada mereka itu sebelumnya sudah ditawarkan suatu kehidupan yang baik. Artinya debunya itu tidak ada dalam kehidupan mereka. Kalau mereka menerima ya, kehidupan baik. Namun nyatanya mereka menolak. Lah ketika menolak, maka mereka akan menerima debu. Kebaskanlah debu berarti harusnya mereka itu tidak terima debu. Tapi karena ini dikebaskan mereka karena menolak, karena itu dikebaskan, debu itu sesuatu yang kotor tetap ada dalam hidup mereka. Itu penekatannya. Sesuatu yang kotor, najis, tidak sempurna, itu tetap dalam kehidupan mereka. Debu adalah sesuatu yang kotor. Jadi kalau misalnya kebaskanlah debu, berarti debu itu kembali ke rumahnya, berarti sesuatu yang kotor itu menjadi bagian, tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Itulah yang terjadi pada orang yang menolak Tuhan. Sesuatu yang kotor, najis, keberdosaannya dia, itu akan tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Seandainya dia itu menerima Kristus, maka tidak ada tindakan mengebaskan debu. Seandainya tidak ada pengebasan debu, maka rumahnya sudah bersih. Sehingga bagian yang kotor itu tidak pernah lagi menjadi bagian dalam hidupnya. Itu artinya disucikan, dikuduskan. Oke? Itulah arti dari kebaskanlah debu. Oke, sampai sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.